sore ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus di bulan Rajab yang mulia ini. Baiklah, coba kita lanjutkan materi kajian taklim kita. Yang di luar tolong yang di luar, baik yang laki maupun yang perempuan, suaranya yang bawa anak mungkin bisa ditertibkan. Tolong yang di luar jangan ngobrol. Kalau ngobrol nggak enak, suaranya sampai ke dalam, keganggu jadinya ya. Jadi sama-sama kita insyaallah dengan niat menuntut ilmu, kita termasuk dari jihad fisabilillah. Baik, melanjutkan kajian minggu yang lalu tentang bab adab, masih melanjutkan tentang adab bagaimana ketika kita dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, atau ketika Allah berikan ujian kita dalam keadaan miskin atau kemudian Allah berikan ujian kita dalam keadaan kaya. Di antaranya minggu yang lalu ya, ketika sifat untuk orang yang kita dalam keadaan ada ketika dalam keadaan kaya atau lebih berikan nikmat yang lebih ya, kemarin selalu bersyukur kepada Allah, kemudian tidak merasa dirinya lebih mulia daripada orang fakir miskin, kemudian banyak bersedekah. Lebih khusus nih saat ini kita ada juga di bulan Rajab, salah satunya selain kita banyakin istighfar mohon ampun ya, memperbanyak sedekah juga dianjurkan di bulan Rajab ini. Kemudian yang berikutnya kemarin diajarkan juga tentang sifat pelit. Pelit itu ada dua, ada bukhlul muharram, yaitu pelit atas perkara yang telah Allah wajibkan. Misalnya apa? Dia sudah wajibkan tentang zakat, hukumnya wajib, tapi dia pelit, nggak mau mengeluarkannya. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena wajib mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Yang berikutnya bukhlul mazmum, ya, pelit atas perkara yang disunnahkan. Sedekah, infak sedekah sifatnya sunnah, tapi dia pelit gak mengeluarin, padahal punya harta yang lebih yang kaya. Ini termasuk bukhlul mazmum. Nah, termasuk juga sifat yang buruk, termasuk itu ya. Kemudian juga kemarin diajarkan pemasukannya. Kalau kita punya adab nih, adab ketika kita lagi kaya, kalau kita lagi banyak uang ya, pemasukannya uangnya harus dapat dari harta yang halal. Jangan nggak peduli mau halal mau haram, disikat aja. Kadang-kadang belaga, kalau orang Betawinya bilang belaga bego kadang-kadang, ya kan, belaga bego kadang-kadang kan, belaga nggak tahu, ya. Kalau hal yang lain sok ketak, jalan sekarang cari lebih pada heboh, nanti restoran harus yang halal, ya benar wajib. Mana hal ada sertifikat halal ini kan di restoran, di rumah makannya gimana, halal haram apa tidak, tapi kita nyari uang nggak peduli, mau halal mau haram disikat juga jangan. Udah bagus cari makanannya mau yang halal, jauhin yang haram, begitu dapat duit lupa. Misalnya apa yang gampang? Ngurangin timbangan lagi dagang beras, dagang minyak, kurangin kadar timbangannya. Atau lagi hitung-hitungan kerja di kantor, bohongin hitungannya nggak jujur. Ada yang begitu? Ada. Ambil dari hal yang diharamkan banyak, nggak peduli. Kemudian yang berikutnya ya, tidak menolak kedatangan para fakir karena dikhawatirkan yang datang tersebut adalah malaikat. Jangan juga kita suka menolak. Kalau memang kita nggak punya rezeki, ya memang kita bilang kita nggak punya. Mohon maaf, tolak yang baik. Tapi juga jangan kalau punya uang sebenarnya mau berikan, tapi apa? Nggak mau dikeluarin, pelit. Tapi kalau buat hura-hura mau. Banyak kadang-kadang kita nih. Misalnya datang orang lagi butuh uang, misalnya lagi benar-benar nggak mampu, lagi minta benar-benar. Kita lagi dalam keadaan lebih, bukan lagi keadaan nggak punya. Kalau lagi nggak punya juga memang sulit untuk memberikan bantuannya, nggak wajib. Tapi kalau orang lagi banyak duit, nggak mau diberikan, pelit. Tapi besok habis itu sorean temennya datang ngajakin jalan, shopping di mall, mau. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Giliran buat beramal, infak, sedekah sunnah, nggak mau. Atau nggak usah itulah. Di masjid kadang-kadang nih bantu buat di masjid, berat banget tuh ngeluarin duit 2.000 aja, berat banget. Udah kayak harga tuh duit 100.000. Tapi coba kalau di jalan beli minuman yang kita minum itu kopinya tuh, kalau di sini nanti kopi hadrohnya insya Allah halal. Kita beli kopi Starbucks 50.000, kita minum tuh darah saudara-saudara kita di Palestina. Dia mau ngeluarin, tapi buat infak sedekah di masjid nggak mau, berat banget ngeluarinnya. Ada kayak begitu? Ada. Kemudian yang ke-8, menghadiri acara yang diadakan oleh para fakir miskin dengan senang hati. Nah, jadi juga kalau diundang orang yang nggak mampu,
senang hatinya, jangan males. Diundang dia males datang Alasannya apa? Makanan dikit, paling cuma air aqua, air minum, dikasih air mineral. Tapi coba kalau diundang ke rumah orang kaya, bersih gak? Bersih gak? Nah, jadi menghadiri dimanapun. Kalau depan orang kaya juga, kalau diundang sama si Fulan, enak nih, gengsi kita nih. Si Fulan lebih kaya, kita harus datang. Gengsi, pakai mobilnya keluarin yang paling bagus, segala macam. Tapi jika rumah orang yang nggak punya, tetangganya nggak mau. Ini banyak nih yang begini. Ya, harus jangan pilih. Kemudian yang berikutnya, sifat adab kalau jadi orang kaya. Jika mengadakan acara, ya, maka tamu yang diundang jangan dikhususkan hanya untuk orang kaya saja, tanpa mengundang orang miskin, bahasa di sini ya. Syarrut to'am, paling buruknya to'am, paling buruknya makanan, kata Nabi Muhammad SAW, at-to'amul walimah lahal agniya wa tutrakul fuqara. Kata Nabi Muhammad SAW, syarrut to'am, paling buruknya menyediakan makanan adalah makanan yang dihidangkan dalam acara walimah, yang dalam walimah tersebut yang diundang hanya orang kaya, sedangkan yang miskin tidak diundang. Bahkan kadang-kadang saudaranya yang miskin gak diundang. Ada yang begitu? Ada. Dia pilih-pilih nih, kalau lagi mau bikin acara nih, walimah nih, undangannya bikin private party, undangnya private party, pestanya khusus, diundang yang kaya-kaya, orang kaya, keluarganya yang kaya diundang, tapi yang miskin jangan diundang. Tetangganya miskin gak diundang, bikin malu katanya pakaiannya, takut ngerepotin, takut nanti ketemu malah minta uang. Ada yang begitu? Kata Nabi, syarrut to'am, seburuk-buruk menyediakan makanan kalau hanya dikhususkan untuk niat orang kaya saja. Hati-hati ini, makanya kalau ngundang tuh, kalau bikin walimah harus adil, yang dekat dulu. Makanya jangan muluk-muluk. Ini bikin walimah kita nih, pesta pernikahan yang muluk-muluk, semua sekelurahan diundang, tetangga dekat yang nggak punya nggak diundang. Ada nggak begitu? Wah, alasannya kenapa, Bu? Alasannya kata ibu-ibu dihitung, Beb. Ini kalau si Fulan kan lumayan, Beb, amplop kondangannya gede, Beb. Kalau yang ini kadang amplop kosong. Nauzubillah min zalik, hati-hati. Jadi kalau bikin acara semuanya harus diundang, baik yang nggak mampu maupun yang mampu. Makanya jangan muluk-muluk, jangan undang kejauhan, yang dekat dulu. Cuman mampunya keluarga inti, famili terdekat, dan tetangga sekitar dulu. Ada rezeki lebih, bikin lagi lebih gedean lagi jangkauannya. Ya, ini hati-hati nih, jangan seperti itu ya. Kemudian itu kata Nabi, syarrut to'am, ya, at-to'amul walimah lahal agniya, yang hanya untuk disediakan hanya untuk orang kaya saja. Yang berikutnya, sifatnya adab kalau jadi orang kaya, memberikan penghormatan yang sama bagi para tamu yang datang, baik tamu yang kaya maupun yang miskin. Nah, ini penting, menyapa tamu semua sama, semua harus dihormatin. Jangan nggak dihormatin, kadang-kadang nggak ditoleh. Ada yang begitu? Muliakan semua tamunya. Jangan kalau yang dibawa ke depan yang orang kaya. Lagi acara nih, kadang-kadang ini para asatid nih, para ustadz, kiai, habib nih harus tahu diri juga nih. Kadang-kadang bikin acara yang disuruh ke depan orang kaya, duduk di depan. Ustadz, ulama yang ngajar, yang tahu ilmu nggak duduk di depan. Kenapa? Ustadznya kucel, pakaiannya kumel, yang ditaruh di depan, yang tahu depan orang kaya. Begitu disuruh baca doang nggak bisa, suruh bacaan maulid segala macam, bingung nanti. A I U E O ngomongnya. Kayaknya sembarangan. Saya ingat dia yang ngasih nama Masjid As-Sa'adah nih, Yayasan As-Sa'adah Habib Umar bin Huttul Aqdos. Itu kalau bikin maulid dulu di Cipayung tuh, kalau motong kambing bisa 2.000 kambing. Dulu wakil presiden Bapak Adam Malik nggak dikasih masuk ke dalam, telat datangnya, nggak boleh masuk ke dalam. Tuh nggak mempedulikan, mentang-mentang pejabat, kadang-kadang kita dihormatin banget. Kadang-kadang ustadz yang setempatnya nggak dihormati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jangan seperti itu. Ya.
Kemudian yang berikutnya, membantu kesusahan yang dialami oleh saudaranya yang muslim dan menjadikan dirinya dari sumber kebaikan bagi mereka. Kalau kita punya banyak uang, tolong orang, saling tolong menolong. Kita lagi punya banyak uang nih, uang kita lagi berlimpah, umpama ya dapat borongan, kita alhamdulillah dapat rezeki, tiba-tiba dapat duit rezeki langsung 100 miliar. Wah, alhamdulillah, amin. Ya kan? Jangan pelit, bantu orang yang mampu nih, buat dirinya udah cukup, keluarganya udah cukup, udah gak ada utang, rezekinya lebih, buat anak-anak investasi, buat anak-anak udah cukup, buat sekolah, buat sampai kawin juga udah tabung, ya. Habis itu bantu orang semampunya, mungkin bantunya gak usah besar-besar, tapi bantu banyak. Dia bisa bantu. Wah, ada tetangganya nggak mampu, saudaranya nggak mampu. Nah, dalam membantu al-aqrabun aula bil ma'ruf, yang dekat dulu. Jangan udah kaya, bantu yang jauh. Ikut sumbangan donasi buat luar mau. Nih kayak sekarang nih misalnya nih, buat Palestina mau, bagus. Atau buat korban bencana, tapi tetangganya kadang dilupain. Kalau buat bantu, oh mau, kenapa? Ya disebut dia. Kan kalau di lembaga tadi disebut cipuran pendonornya, donaturnya, apalagi kalau di acara di mana diumumin, mau. Tapi kalau nggak mau disebut, nggak mau ngasihnya. Jangan seperti itu. Bantulah, ringanin orang yang punya musibah, orang yang sedang kesulitan. Kalau memang kita punya rezeki, silakan bantu. Insya Allah kita bantu satu, itu orang itu akan mendoakan. Nah, bantu ini saya sedikit ngasih resep. Kan saya kalau nggak salah udah pernah sampaikan dulu di tahun kemarin kalau nggak salah. Dalam bantu tuh nggak usah gede-gede. Ini kita cerita orang kaya. Kalau nggak cerita orang kaya, kita aja yang kita punya kemampuannya terbatas lah. Kita orang-orang yang nggak kaya, ya, tapi juga nggak pakai miskin sama sekali sampai nol, nggak bisa makan, punya kelebihan sedikit. Mulai dari sekarang yuk bantu di bulan Rejab bersedekah. Satu kita bisa bantu gak usah banyak-banyak, nabung aja. Kalau nggak sehari nabung 5.000, bisa nggak? Gampang nggak 5.000? 5.000 kalau dikali sebulan jadi berapa? Ayo, 5.000 kali sebulan jadi berapa? 150.000. Cukup bantu satu orang, nggak usah banyak-banyak. 50.000 beliin sembako, beli beras, dapat tuh yang 5 liter tuh, 70 ribuan kan kalau nggak salah. Beliin minyak satu, gula satu, sama duitnya 50.000. Jadi 100.000 beliin sembako, 50.000 kasih duitnya. Kasih ke satu rumah orang yang benar-benar gak mampu, yang Anda tahu di sekitar kita. Gak usah kelihatan, gak usah kelihatan orang. Kalau dalam memberi gak usah kelihatan, gak usah perlu dipamer, apalagi zaman sekarang. Ngapain? Foto, jangan. Cukup kasih satu orang satu sebulan tuh. Dari kita cuma nabung 5.000 sehari, dapat sebulan 150.000. Kita bantu 100.000 beli sembako, 50.000 kasih duit cash. Kira-kira orang kasih itu butuh nggak saat ini? Seneng nggak? Kira-kira tuh orang dikasih apa yang dia doain sama orang tadi? Ya Allah, mudah-mudahan si fulan yang memberikan ini diberikan rezeki, mudah-mudahan bulan depan bisa balik lagi bantu saya. Tiap tanggal 1 misalnya bantunya dari sana nabung nih. Tanggal 1 nabung sampai tanggal 30. Tanggal 1 bulan depannya kasih, atau tanggal 30 malamnya. Tuh orang doain, ya Allah mudah-mudahan tanggal 30 bulan depan ini orang biar datang lagi bantu saya. Doain, ngasih, Bu, Pak, doain ya Bu biar saya ada rezeki lagi, biar bulan depan saya bisa balik lagi. Minta doanya begitu. Nggak usah bilangin doa buat kaya dulu, nggak usah. Itu otomatis kalau kita bilang yang Bu biar bulan depan balik lagi, itu orang doanya di mana? Ya Allah mudah-mudahan si fulan bulan depan balik lagi ngasih saya bantuan. Kira-kira kalau ngasih bantuan kalau nggak punya rezeki bisa nggak? Nah kan doanya udah pasti tuh satu paket. Bulan depan biar datang, biar sehat udah pasti. Datang aja harus sehat, ada umur. Udah pasti begitu datang bawain sembako, bawain uangnya, ada apa? Ada uang. Jadi itu doanya paket tuh. Didoain sama orang yang nggak mampu, ya doanya mustajabah. Doanya apa dia bilang? Biar dia balik lagi, baliknya apa? Dalam keadaan sehat, masih hidup, punya rezeki lagi, bisa ngasih saya lagi bantuan. Itu perhatikan ini jangan dianggap sepele ya. Coba hal terkecil itu. Insya Allah Anda niatnya istiqomah, ikhlas, nggak mau disebut, nggak mau lihat. Catat omongan saya, tahun berikutnya kalau kita minta ikhlas sama Allah, hidup kita akan berubah lebih baik lagi. Itu mulai dari hal kecil. Coba kalian, kalau satu orang bisa bantu satu, ini jamaah hadroh di sini ada berapa? Lebih dari 150 orang.
bisa bantu. Bayangin berapa banyak saudara-saudara kita yang nggak mampu bisa terbantu dari 5.000. Nih yang anak-anak laki nih, ya sehari beli rokok berapa duit? Berapa duit beli rokok? Satu bungkus sekarang berapa rokok? 5.000. Sebungkus rokok berapa? Berapa nih? Hah? 35. Bukannya 17.000? Udah nggak ada 17.000? Ada nggak 15.000? Nggak ada. Dulu zaman anak belum sakit masih ngerokok, belinya masih 15 ribuan. Udah nggak ada sekarang. Alhamdulillah. Tuh beli rokok mampu, sampai ngeteng-ngeteng belinya 5.000 sekali ngeteng ya kan? Tapi buat nyicil, buat sedekah, infak nggak mau. Jadi kalau kita mau manfaat, kadang-kadang kita mungkin nggak mampu kasih setiap hari 5.000, nabungin dulu, kumpulin terus sebulan jadi berkah manfaat. Ini yang ngerokok beli pulsa berapa? Seminggu beli pulsa berapa? 5.000. Berapa? 25. Ya kan? Sebulan itu berapa? 100. Yang suka jalan beli minuman, beli kopi, jajan di mall, jajan beli kilok berapa? 2.000. Kilok berapa di depan dia jualan? Berapa? 5.000. 10.000 kilok. Nggak dapat 2.000 bu. Tawar bu, dia dapat 2.000. Tuh bayangin, beli cilok mampu, ngisihin buat sedekah nggak mau. Coba mulai dari nggak usah banyak-banyak kita bantunya. Nyicil tiap hari 5.000 nabung, tuh tabungan amal akhirat kita tuh. Bikinin cewengan masukin 5.000, 5.000, ya sebulan dapat 250.000. Bantu satu orang, nggak perlu kelihatan ngasihnya. Jangan ngasih mau dilihat, lihat nanti hilang tuh amalnya, nggak ikhlas. Dan mintanya ikhlas, jangan begitu ngasih. Wah kata Habib nanti dapat rezeki lagi bulan depannya. Begitu ngasih kok bulan depan nggak nambah duitnya. Jangan begitu. Itu belum ikhlas berarti. Lupain kan kata Nabi kan, lupakan pekerjaan baik yang sudah kita lakukan dan berlomba berbuat baik untuk yang lainnya lagi. Jadi jangan nyebut-nyebut. Ya, paham di sini semua? Yuk mulai dari sekarang nih. Nabung. Sehari 5.000 atau berapa? Ada cuma mampunya 2.000. Terserah. Kumpulin terus setiap bulan, mau beli cuma nasi beras 2 liter, nasi apa enggak perlu ditentuin lah, nggak harus 5.000, mau ada lebih 10.000 boleh, 2.000 kalau dikumpulin sebulan 60.000, dapat beras 2 liter, kasih duit juga bisa dikasih. Banyak hal-hal kecil yang kadang-kadang kita kumpulin tuh sederhana tapi bisa kalau kita punya mujahadah, kita punya kemauan. Ya, mudah-mudahan bisa di sini, amin. Insya Allah kalau yang ikhlas akan berubah hidupnya ke depan, amin ya robbal. Ada sedikit materi taklim kita ya. Jadi kesimpulannya adab orang kaya itu ya penyebab terjadinya kekayaan yang pertama banyak bersedekah sesuai kemampuan, sholat dengan penuh khusyuk, ya banyakin juga sholat sunnah duha, ya membaca surat waqiah ini penting nih, baca surat waqiah baik pagi ataupun malam. Ini malam mau tidur baca ratib al-atos, baca surat waqiah atau pagi bangun habis sholat subuh jangan tidur lagi, baca wirdul latif atau ratibul haddad, baca surat waqiah, surat al-muluk, surat ar-rahman. Lagi kerja sambil santai istirahat ngaji kan bisa sambil di handphone, ambil wudhu di kamar mandi kalau duduk bisa di handphone bisa baca. Siapa yang rajin baca surat waqiah amalin atau surat toha itu agak panjang sedikit, insya Allah rezekinya akan mengalir terus. Ya. Kemudian berangkat sering ke masjid, sholat berjamaah, ya, melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar, sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah subuh qobliyah subuh. Jangan jamaah subuh cuma 2-3 soft mulut Jumat sampai penuh. Ya, terus ya banyak senyum, banyak benar-benar semangat, ya, dan rajin membaca istighfar, sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sedikit materi kajian kita, mudah-mudahan manfaat ini di bulan Rajab. Jangan lupa kemarin sudah banyak amalan-amalan yang di-share, tahun kemarin sudah diterangkan juga banyak yang di-share dari kita. Ya banyakin kalau doa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Banyakin doa dan banyakin zikir istighfar. Ini bulannya minta ampun, minta maaf sama Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, minimal 70 kali sehari. Ini selama Sya'ban, selama Rajab. Bulan Sya'ban banyakin sholawat, banyakin istighfar, atau kalau ini astagfirullahaladzim, banyakin minta ampun. Allah bukan pintu ampunan. Kalau kita banyak beristighfar, termasuk mustajabud doa, memperbanyak
dikabulkannya doa, dan insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Amin ya Rabbal. Marilah, baik, mari kita tutup. Ya, kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kehidupan kita lebih baik lagi ke depan. Allah jadikan bulan Rajab ini bulan ampunan buat kita. Allah jadikan hidup kita lebih baik lagi. Ya Allah jadikan orang-orang yang banyak sedekah di jalan Allah. Dan mudah-mudahan Allah tolong kesulitan kita. Allahumma yassir wa la tu'assir. Doakan juga buat Yayasan As-Sa'adah Kuartangan, Madrasah Ibtidaiyah Sanawi Ali Anur Sa'adah, masjidnya dan yayasannya semua diberikan istiqomah dengan Allah, dijauhkan dari sampai kesulitan dan diberikan pertolongan dalam mengurus lembaga ini. Ya Allah bitilkan niat ya Rasul. Al-Fatihah. Iya.